Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen sharing tentang pemeriksaan kehamilan dan melahirkan dengan BPJS. Yang kali ini BPJS-nya itu BPJS Ketenagakerjaan karena suami saya ketika saya hamil dan melahirkan masih bekerja di salah satu pabrik. Oke, langsung saja. Yang pertama, ini tipsnya. Saya sudah melakukan eh, tes secara pribadi, yaitu tes PAP. Jadi beberapa kali percobaan setelah benar-benar mantap, sudah ada garis 2, itu saya langsung datang ke vaskes saya. Vaskes saya itu berada di puskesmas di kecamatan yang saya tinggali. Saya datang bersama suami dan berkonsultasi dengan bidan atau tenaga kesehatan yang bertugas di poli kandungan, ibu dan anak. Setelah itu saya dikasih buku ini, buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Maaf ya, tadi saya salah, bukan kandungan ibu dan anak tetapi kesehatan ibu dan anak. Ini buku yang saya dapatkan setelah saya dinyatakan positif hamil dari puskesmas. Ini ya teman-teman, hasil pemeriksaan aku pertama di bulan Agustus tahun 2019. Tekanan darahku itu termasuk yang rendah ya, sampai sekarang masih. Kemudian saya itu termasuk memiliki lingkar lengan atas 21 cm atau KEK. Ini artinya kekurangan energi kronis. Berkonsultasi dengan tenaga gizi. Jadi saya diharapkan mampu memperbaiki gizi saya dinyatakan kekurangan energi kronis. Jadi benar-benar kecil sih badanku dan lengan-lenganku itu kecil, sehingga saya harus memperbaiki pola makan. Oh ya, buku KIA ini berfungsi untuk memantau kesehatan ibu dan anak. Lanjut. Oh ya, di puskesmas itu saya juga melakukan beberapa tes kesehatan seperti tes darah, gigi juga, dan beberapa apa lagi ya, saya lupa. Jadi banyak kok indikator-indikator yang menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan ketika hamil. Harus wajib banget buat teman-teman yang sudah hamil segera melakukan tes kesehatan di vaskes terdekat ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa terpantau oleh tenaga kesehatan. Lanjut ya, setelah saya dinyatakan cukup periksa di puskesmas, saya dirujuk ke salah satu rumah sakit besar di kota saya, yaitu di kota Salatiga, namanya Rumah Sakit Turi Asih. Nah, di sana itu setelah saya mendapatkan rujukan, ngurus ya rujukannya dari puskesmas ke rumah sakit, saya bisa memilih dokter kandungan spesialis ya teman-teman. Itu saya pilih dokter yang wanita. Senangnya itu ketika periksa bisa USG. Setiap periksa itu USG secara gratis, benar-benar gratis, nggak dipungut biaya apapun. Jadi buat teman-teman yang pengen menghemat biaya kelahiran dan masa kehamilan itu wajib banget mengurus BPJS. Yang suaminya bekerja bisa mengurus BPJS kesehatan. Setelah berjalan, HPL semakin dekat itu harus semakin sering periksanya. Ketika sebelum HPL sebulan sekali, setelah mendekati HPL 2 minggu sekali, dan setelah mendekati HPL itu 1 minggu sekali. Oh ya teman-teman, untuk BPJS Ketenagakerjaan suami saya itu di kelas 2, dan waktu itu saya melahirkan di waktu pandemi. Dan tahu nggak teman-teman, kelas 2 sudah full, nggak bisa saya melahirkan di ruangan kelas 2. Akhirnya mendapatkan 2 pilihan. Yang pertama mau pindah kelas 1 atau turun ke kelas 3, dan suami saya yang baik hati mengatakan, oh iya pindah saja ke kelas 1, tambah bayar nggak apa-apa gitu katanya. Kemudian saya pindah ke kelas 1 dan harus menambah biaya sekitar 500.000. Jadi kalau saya sesuai dengan vaskes saya kelas
tingkat tingkat apa namanya, bukan vaskes ya, tingkat BPJS saya kelas 2 itu saya tidak menambah biaya kelahiran. Namun karena saya pindah menjadi kelas 1, saya tambah biaya 500.000 dan diberitahukan kalau ada kendala sehingga harus melahirkan secara sesar, saya harus menambah sekitar 1.200.000 kayaknya seperti itu. Saya lupa karena sudah 4 tahun yang lalu. Kemudian ini pengalaman yang nggak tahu sih kalau teman-teman gimana ya. Itu waktu saya melahirkan itu karena sudah malam, jadi yang membantu proses persalinan itu tenaga kesehatan bidan, bukan dokter yang bersangkutan. Tapi kalau teman-teman yang di klinik mungkin bisa ya dengan dokter yang biasanya menangani kita setiap bulannya. Oke teman-teman yang mau melahirkan semoga dilancarkan, yang belum hamil semoga lekas garis 2. Sekian sharing saya, jika dirasa bermanfaat silahkan like, comment, dan share. Atau kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di kolom komentar, nanti saya balas insya Allah. Bye bye. Assalamualaikum.